Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jilu Custen dalam sebuah podcast yang selalu akan meraba-raba bagaimana timnas Indonesia. Dan tadi pertandingan dalam Liga Super Indonesia, Persib Bandung menang atas Dewa United lewat penalti Andrew Chung. Nah, tentu saja kabar di mana yang udah kita tayangkan juga ya kemarin itu, bagaimana seorang Timur Kapatse yang udah cek ombak berada di Indonesia, karena juga minggu depan itu kemungkinan menurut apa yang sudah disampaikan Bung Ropan PSSI akan mengumumkan pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia sesuai dengan nanti keputusan Exco. Nah, bagaimana ini kelanjutannya? Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja setelah Anda melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan channel ini. Kemudian jangan lupa untuk berikan juga kritikan dan saran buat PSSI dan juga Erick Thohir. Baik, saya akan lanjutkan bagaimana meraba-raba apakah Timur Kapatse yang sudah cek ombak di Indonesia nanti setelah ini kayaknya mau ke Bali ya, karena memang situasinya kita juga nggak tahu sih ini ada apa sebenarnya ya. Yang kita tahu cuman Timur Kapatse datang ke Indonesia itu untuk wisata. Nah, setelah ini kan beliau akan ke Bali. Apakah memang ini juga bagian dari cek ombak, bagaimana culture budaya Indonesia itu bagaimana, kemudian juga beliau ini kan Muslim ya, jadi tadi hari Jumat itu melakukan sholat Jumat di Istiqlal. Nah, kalau kita sudah membahas bagaimana Timur Kapatse ya, karena minggu depan itu Pak Sumarji mungkin berangkatnya hari Minggu atau hari Sabtu ya ke Eropa untuk mewawancarai pelatih yang asal Eropa. Diwartakan oleh Kompas setelah mewawancarai Bapak Waketum itu ya, ternyata ada dua. Nih, apakah memang 5 kandidat itu satu Asia ya, atau mungkin 2 Asia? Bisa saja ya, satu Asia atau memang 4 Eropa kan gitu ya. Jadi yang udah kita moncat ke permukaan adalah Jesus Casas, kemudian Herim Hallgrímsson, karena Herim Hallgrímsson juga udah mengatakan bahwasanya salah satu komite eksekutif sepak bola PSSI ya sudah menghubungi Herim Hallgrímsson. Itu sudah dikonfirmasi oleh pelatih Irlandia ini. Kemudian juga Jesus Casas juga mengatakan memang salah satu dari Exco juga menghubungi Jesus Casas ya terkait ya slot yang ada di pelatih timnas Indonesia yang masih kosong. Nah, berikutnya kan kita masih ada bertanya-tanya ya, seperti yang sampaikan Bung Ropan ya, tidak hanya Heimir Hallgrímsson ataupun Jesus Casas, mungkin juga Van Bronckhorst yang saat ini menjadi asisten pelatih dari Arne Slot di Liverpool, bisa jadi ya, atau siapa aja lah yang kemungkinan yang kan diwartakan adalah satunya masih melatih di klub ya, satunya negara. Nah, itu kalau kita katakan Jesus Casas kok enggak ya, mungkin Herim Hallgrímsson ya, karena satu dia masih melatih Irlandia, jadi agak sedikit kalau namanya dibocorkan. Namun Herim Hallgrímsson sudah memberikan berita kepada media bahwasanya dia pernah dihubungi oleh salah satu exco PSSI. Nah, salah satunya juga ini
masih ada di klub. Jadi pertanyaannya adalah, memang benarkah ini Gianni Van Bronckhorst, ya asisten pelatih dari Arne Slot yang menangani Liverpool, itu akan juga diwawancarai? Kalau saya sih memang auranya itu kesana deh ya, Gianni Van Bronckhorst. Jadi ini adalah asisten Arne Slot yang ada di Liverpool. Kemungkinan ya, dari apa yang sudah kita ketahui, kenapa wajah-wajah calon pelatih timnas itu, satu Timur Kapadze, kemudian Jesus Casas, kemudian juga ada Bojan Hodak, Herim Hallgrímsson, dan salah satunya adalah mungkin saja Gianni Van Bronckhorst. Ini berasal dari Belanda. Nah, tentu saja ini kan juga kita kembali melihat Johan Cruyff ya masih di Indonesia, Om Simon masih di Indonesia, Alexander Zwiers juga menjadi dirtek. Apakah pemilihan ya salah satu yang kita nanti kalau memang itu terjadi ya, jadi Gianni Van Bronckhorst lah yang dipilih, apakah itu dengan exco atau gimana ya, nanti kita akan lihat. Kita akan kritik itu ketika memang ya pemilihan pelatih itu tidak lewat exco, karena ya rancu ya timnas Indonesia loh ini ya, jangan sampai lah PSSI melakukan sesuatu yang blunder. Jadi harga pelatih itu kan juga dilihat per bulannya berapa yang akan digaji kepada pelatih timnas Indonesia, apakah dia juga akan berada di Indonesia. Nah, saya rasa kalau pilihannya pada antara misalnya nih Herim Hallgrímsson atau Jesus Casas atau siapa Timur Kapadze yang udah ada di Indonesia, kemudian siapa lagi Bojan Hodak, Gianni Van Bronckhorst, saya rasa yang mungkin mereka itu bisa tinggal di Indonesia, yang mau ya mungkin Timur Kapadze dan juga Jesus Casas. Kalau yang lain I don't know ya, Bojan Hodak mau juga ya. Yang dua ini yang mungkin susah. Kemudian harganya yang pas buat kantong PSSI, ini kan yang penting juga ya. Jadi harus dihitung di sana harga yang pas dengan kantong PSSI. Saya curiga itu memang pendekatan yang dilakukan oleh Pak Sumarji juga Alexander Zwiers kepada calon pelatih kepala Indonesia memang ya berlangsung memang tidak serta-merta iya gitu, enggak. Mereka hati-hati sekali karena satu tidak pernah menyebut nama baik itu Pak Sumarji dan juga Alexander Zwiers. Nah, kita masih akan tunggu deh sampai minggu depan siapa yang nantinya akan terpilih lewat exco. Persib Bandung akhirnya menang ya 1-0 atas Dewa United. Jadi Dewa United terpuruk di dasar klasemen, sementara itu Persib memang layak ya untuk menang lewat Andrew Jung penalti, meskipun di akhir pertandingan 2 kartu kuning pemain yang masuk, Beckham baru masuk di babak kedua harus mendapatkan kartu merah. Jadi ya itu memang risiko yang harus diambil Persib ya, ketika memang harus mengamankan kemenangan dari Dewa United. Bagaimana serangan-serangan yang dibangun Mesidoro, kemudian Egy Maulana yang baru dimasukkan di babak kedua, namun Persib mampu menang 1-0. Terima kasih ya Persib Bojan Hodak. Itu aja yang bisa kita sampaikan buat Anda semuanya, dan dari Jakarta saya Cilu Custon mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.